Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-'idil fitri ba'da siyami syahri Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Shadaqallahul azim. Surat Al-A'la ayat 14 sampai 17. Artinya, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan beriman kepada Allah dan mereka ingat nama Allah, kemudian mereka melaksanakan solat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal lagi. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang solat Id yang berbahagia. Pertama dan utama sekali, marilah kita mempersembahkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Id pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah dan amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang Id yang berbahagia. Hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Syawal tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan hari Senin tanggal 2 Mei tahun 2022. Semenjak sore kemarin sampai malam dan sampai di pagi yang berbahagia ini, umat Islam di seluruh dunia melantunkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat ini diucapkan karena kita baru saja selesai melaksanakan ibadah puasa dan kita telah menyempurnakan ibadah puasa kita tersebut. Sebagaimana Allah berfirman di ujung ayat surat Al-Baqarah 185.
Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasamu. Ada 29, ada 30. Kalau kita berpuasanya hari Sabtu, berarti 30. Kalau kita berpuasanya hari Minggu, ternyata puasa kita 29. Boleh. Ayyamam ma'dudat, yaitu beberapa hari yang ditentukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu juga dengan hadis Nabi. Beliau mengatakan, zainu a'yadukum bitakbir. Hiasilah hari rayamu dengan takbir. Takbir kita ucapkan, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Kalimat tahmid kita ucapkan, puji-pujian kepada Allah. Hanya Allah yang kita puji, tidak ada yang lain. Kalimat tahlil kita ucapkan, ungkapan kita kepada Allah bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, tidak beranak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu satu. Allah tempat meminta. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Sedikitnya ada 3 golongan manusia di saat dia meninggalkan bulan Ramadan. Yang pertama, ada orang yang gembira hatinya. Kenapa dia gembira? Karena dia termasuk orang-orang yang menang. Orang yang menang bergembira wajar. Yang tidak wajar itu adalah orang yang kalah bergembira. Makanya ucapan kita, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Kami baru saja kembali dari berjuang dan kami termasuk orang-orang yang menang. Orang yang menang itu adalah orang-orang yang berpuasa di siang hari, kemudian dia menegakkan qiyamul lail pada malam hari. Itulah orang-orang yang boleh, yang bisa mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sedang Id yang berbahagia. Yang kedua, ada orang yang biasa-biasa saja hatinya. Mau Ramadan, mau tidak Ramadan, no problem. Kenapa? Ramadan pun bulan, mereka tidak berpuasa, apalagi tidak bulan Ramadan. Inilah orang-orang yang merugi. Ada lagi orang yang sedih hatinya dengan berlalunya bulan Ramadan. Kenapa hati kita bersedih, Bapak Ibu kami hormati? Karena ada 2 yang tidak pasti bagi kita. Yang pertama, kita tidak tahu pasti apakah puasa kita diterima tahun ini. Kita tidak tahu pasti, hanya Allah yang tahu. Yang kedua, kita tidak tahu pasti apakah nanti kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kita tidak tahu pasti. Bertemu pun kita di Ramadan yang akan datang, tapi kita mengalami gangguan atau penyakit-penyakit sehingga kita pun tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan. Inilah yang kita khawatirkan. Makanya orang-orang salafus saleh, orang-orang dahulu, ya, setelah dia meninggalkan bulan Ramadan, maka dia berdoa selama setahun 2 kali 6 bulan. Habis Ramadan, masuk bulan Syawal. Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, dia berdoa. Apa doanya? Ya Allah, terimalah ibadah puasa yang telah aku kerjakan. Begitu harapnya orang-orang dahulu dengan
dia meninggalkan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan lagi dia berdoa. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Dia berdoa. Apa inti doanya? Ya Allah, pertemukanlah aku pada bulan Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebulan lamanya kita lalui hari-hari yang penuh dengan cobaan. Di siang hari kita berpuasa, kita diganggu oleh setan hawa nafsu kita sendiri untuk menggagalkan puasa yang sudah kita laksanakan. Tetapi semuanya itu bisa kita lalui dengan selamat sehingga kita meninggalkan bulan Ramadan dan kita berada di bulan Syawal yang merupakan bulan peningkatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Syawal merupakan bulan peningkatan. Lalu terjadi sebaliknya. Katanya Syawal bulan peningkatan, ternyata bulan penurunan. Kenapa? Karena ada indikatornya. Yang pertama, umat Islam sibuk merayakan hari raya Idul Fitri sehingga mereka lupa dengan ibadah solatnya. Silakan mau pergi ke mana, silakan. Mau ke Bukit Tinggi, mau ke Pantai Serocok, silahkan. Namun solat jangan sampai kita tinggalkan. Di bulan Ramadan, semua kafe-kafe ditutup, warung remang-remang ditutup. Tetapi habis bulan Ramadan, kafe kembali menjamur, warung remang-remang kembali menjamur, sehingga orang banyak melalaikan ibadah yang sudah dikerjakannya. Di bulan Ramadan, masjid-masjid penuh, ramai jemaahnya, surau-surau penuh oleh jemaah. Setelah berlalunya bulan Ramadan, masjid kembali sepi, ditinggalkan oleh jemaahnya. Surau kembali sepi, ditinggalkan oleh jemaahnya, karena mereka sibuk mengurus dunia sehingga mereka mengabaikan akhirat. Padahal dunia ini adalah sementara, akhirat itulah selama-lamanya. Ya, makanya selagi kita hidup di dunia, kita beramal. Ad-dunya darul amal, akhirah darul jaza. Di dunia kita beramal, di akhirat kita menerima balasannya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dia. Barang siapa yang berbuat kejahatan, maka kejahatan itu untuk dia pula. Siapa yang menggali lubang, maka dia sendiri yang masuk lubang. Hati-hati kita dalam berbuat, berbicara, supaya kita jangan termasuk orang-orang yang merugi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seiring berlalunya bulan suci Ramadan, banyak fadilah-fadilah, banyak keutamaan-keutamaan yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Nah, semua keutamaan itu bisa kita aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk selalu bersikap jujur. Orang puasa, orang yang jujur. Kenapa dia tidak mau makan di siang hari? Dalam kamar dia sendiri, makanan dia yang punya, minuman dia yang punya, tetapi dia tidak mau makan karena dia bersikap jujur. Orang puasa orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Orang puasa orang yang sabar, dia mampu menahan dirinya untuk tidak marah-marah. Wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarahnya. Orang yang puasa itu orang yang ikhlas dalam beribadah. Kalau ada orang yang berpuasa segan karena menantu, segan karena mertua, berarti dia tidak ikhlas dalam berpuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan puasa itu juga melatih diri kita untuk memiliki sifat solidaritas atau sifat empati. Apa artinya empati? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, itu sebulan lamanya. Dan itu pun di siang hari.
Tapi kalau orang-orang fakir, orang-orang miskin, fukara wal masakin, itu dia merasakan lapar berbulan-bulan, bertahun-tahun, bukan siang saja, malam pun mereka merasakan kelaparan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, karena kita merasakan kesulitan, kelaparan, haus dan segala macamnya, kita mau membantu saudara kita dan kita mau berbagi ya kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah dan amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, semuanya itu bisa terlaksana dengan apa? Dengan iman. Kalau iman tidak ada, jujur tidak akan bisa terlaksana, amanah tidak akan bisa terlaksana, ikhlas tidak akan bisa terlaksana, empati pun tidak akan bisa terlaksana kalau tidak ada iman dalam diri kita. Nah, iman itulah yang membawa kita kepada orang-orang yang jujur, orang-orang yang merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Orang beriman saling mengasihi, ya, saling merasakan, saling tolong menolong. Makanya Nabi mengatakan, kunu kal yadain wala takunu kal uzunain. Jadilah kamu bagaikan dua tangan, jangan seperti dua telinga. Dua tangan, idik saling dakik-dakik, ya, hanya badan yang memisahkan kita. Karena dekatnya tangan kedua tangan, dia saling tolong menolong, dia saling bantu membantu. Kok luko tangan kida, nyubek di tangan suuk. Kok luko tangan suuk, nyubek di tangan kida. Gata-gata tangan kida, nyogawi di tangan suuk. Gata-gata tangan suuk, nyogawi di tangan kida. Sama-sama gata, sama-sama menggawi. Itulah kedua tangan, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Orang punya tangan dapat rezeki, dia beli jam. Dia pergi ke toko jam, dibelinya jam. Setelah jamnya dibeli, dibayarkan oleh tangan kanan. Setelah dibayar, diambil oleh tangan kanan. Apakah bisa kanan yang memakai? Tidak bisa dia pakai. Akhirnya dipakaikan ke tangan yang kiri. Begitu sayangnya tangan kanan kepada tangan kiri. Kenapa? Tangan kiri kok payah karajonyo, inyo karajo bagian ketiga cebok mencebok. Mangkonya diagi dek tangan yang kanan. Yang kiri dia tidak mansur atau mansur, makan surang. Tidak. Dikasih oleh tangan kanan, yang kiri tidak cocok memakainya, gata-gata, alergi dan sebagainya. Hanya buka jam tu nyepindahan pulau ke tangan kanan. Begitu kedua tangan saling berbagi sehingga tidak ada orang memakai jam dua tangan. Bayangkan kalau memakai jam dua tangan, ya, sibuk kita melihat jam saja. Tangan kanan dia mau mengalah. Di saat yang kanan berada di depan, yang kiri berada di belakang. Habis masanya di depan, dia pindah ke belakang, dan yang kiri pun maju ke depan. Lihat cara orang berjalan, begitu kedua tangan, dia tidak mau hanya di depan terus, suatu-suatu dia akan ke belakang. Begitu rasanya kedua tangan saling berbagi. Ini orang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walhamd. Dan jangan seperti dua telinga. Dua telinga ini saling dakik madakik. Dakik mana jaraknya, tapi saling tidak kenal mengenal. Cik jo jorongnya lai, cik jo nagarinya lai, cik jo mamaknya lai, tapi tidak saling kenal mengenal. Dan inilah kedua telinga, dan dia tidak akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sakit telinga kida, nan suok nak bisa mau ubek doh. Kemalangan yang suok nan kida nak datang itu doh. Ya, dia tidak akan merasakan lu gue, siapa lu siapa gue. Itulah kedua tangan. Dia tidak bisa membantu saudaranya. Makanya contohlah kedua tangan, jangan dicontoh kedua telinga. Hidup kita saling membaur, saling tolong menolong, dan saling bantu membantu. Yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah.
Ya, orang Islam punya anak yatim, yang menyantuni anak yatim. Orang kaya pun demikian. Kenapa? Hidup kita ini merupakan sebuah ujian. Kalau ujian pasti ada pertanyaan. Kalau ujian pasti ada jawaban. Nah, kita besok ditanya, Bapak Ibu sebagai orang kaya, apakah kita sudah membantu orang miskin? Ini ditanya besok. Bapak Ibu sebagai petani akan ditanya besok. Petani apa saja? Ya. Apakah petani bawang yang ada di sini? Itu ditanya. Apakah Bapak Ibu sudah mensyukuri nikmat Allah? Allah berikan kepada kita alam yang begitu suburnya. Allah berikan tanam-tanaman kepada kita. Apakah kita sudah mensyukuri nikmat Allah? Apakah kita sudah membayar zakatnya? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ibrahim ayat 7. Barang siapa yang syukuri nikmatku, kata Allah, maka aku tambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Barang siapa yang engkar, kufur nikmat, nak mau bersyukur, inna azabi lasadid, azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri nikmat Allah tersebut. Bapak Ibu sebagai pengusaha yang punya pekerja, baik bekerja di kantor, di sawah, di ladang, apakah kita sudah membayarkan hak-hak buruh, membayarkan gajinya? Ini ditanya besok. Bapak Ibu sebagai pekerja, sebagai buruh juga ditanya besok. Apakah pekerjaan kita sudah sesuai dengan upah yang kita terima? Awak menerima upah tapi kerajo dado, ikut namanya makan gaji buto. Nah, besok ditanya oleh Allah. Bapak Ibu sebagai pemimpin, pemimpin formal, non formal. Formal itu adanya di pemerintahan. Yang non formal sebagai nenek mama, sebagai kepala kaum, apakah kita sudah bersikap adil? Ya, kalau paku kacang belimbiang, timpurong lengang lenggokkan, dibawa orang kasarwaso, anak di pangku, keponakan dibimbing, jago nagari jan binaso. Nah, itulah keadilan seorang nenek mama. Ini nanti akan ditanyakan oleh Allah. Kalau kita tidak melaksanakan, langsung masuk ke dalam api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, makanya apapun yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan itu, mari sama-sama kita aplikasikan. Mari sama-sama kita mengerjakan supaya Ramadan itu bermakna bagi kita. Ramadan bulan latihan. Sebulan lamanya kita dilatih. Ya, ibaratnya seorang olahragawan. Olahragawan sebelum dia bertanding, ya, ikut event internasional, maka dia masuk pelatnas, pemusatan latihan nasional. Di situ dia dilatih dengan menggunakan anggaran yang banyak. Kalau seorang pelari dia masuk pelatnas, ya, larinya semakin kencang. Kalau dia seorang petinju, dia masuk pelatnas, setelah dia selesai latihan, tinjunya semakin kuat. Kenapa? Biayanya besar. Tapi seorang yang mengikuti pelatihan nasional, sekian lama dia latihan, tapi larinya semakin lambat, tinjunya semakin lemah, batangnya kalah jo tarui, akhirnya orang percuma latihan. Lain latihan lama, piti banyak puluh habis, tapi batangnya kalah tarui. Ya, biar piti saja. Apa itu pula kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, sebulan lamanya kita berpuasa menahan hawa nafsu. Nah, di luar Ramadan besok kita aplikasikan yang sudah kita dapatkan. Jujurkah, amanahkah, ikhlaskah, solidarkah? Nah, itu kita praktekkan. Kalau semakin kita berpuasa setelah Ramadan kita tidak bersifat jujur, tidak bersikap amanah, maka percuma kita berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuhnya. Ikut kecik Nabi, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Setelah berlalunya Ramadan, dia kembali seperti semula dan tidak ada peningkatan sebagaimana
yang dikatakan Syawal itu bulan peningkatan, jangan jadi bulan penurunan. Biasanya masjid rami, tetap kita ramikan. Musala rami, tetap kita ramikan. Tetap kita bekerja mengurus dunia, dan tetap pula kita mengurus untuk akhirat kita. Ini merupakan kampung kita yang kekal dan abadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian kita kembali kepada fitrah kita, kembali kepada kesucian kita, bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibu. Yaitu kalau kita berpuasa dan kita menegakkan qiyamul lail, itulah orang-orang yang merayakan hari kemenangannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh basyira wa nazira wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, inni usikum wa hiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innal malaikata yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, di pagi yang cerah ini ya Allah, kami segenap hamba-Mu, masyarakat yang berada di Kota Kocik, Jorong Teratak Pauh, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumbanti, Kabupaten Solok, berkumpul dan bersimpuh di Masjid Istighfar ini. Kami baru saja laksanakan solat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, sungguh kami sadari ya Allah, banyak kelalaian yang telah kami lakukan. Karena kelalaian itu ya Allah telah mendorong kami untuk berbuat dosa dan maksiat ya Allah. Banyak sekali perintah-Mu yang belum kami laksanakan,
Ibadah solat dan puasa baru saja kami laksanakan dengan sekuat tenaga dan kemampuan kami, ya Allah. Kiranya dapat Engkau terima sebagai amal soleh di sisimu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, akibat kelemahan kami, ya Allah, kami seringkali mengabaikan perintah-Mu, sementara tumpukan demi tumpukan dosa terus kami lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dosa akibat mulut dan lidah kami, ya Allah, banyak orang yang terluka hatinya. Dosa akibat kezaliman tangan kami, ya Allah, banyak orang yang teraniaya dan tersakiti. Dosa akibat pakaian yang kami pakai, ya Allah, yang tidak menutup aurat yang seharusnya kami tutup, sehingga banyak orang yang berdosa karenanya, ya Allah. Dosa akibat kami tidak memberikan hak orang lain berupa zakat harta yang seharusnya kami serahkan kepada fukara wal masakin, belum kami serahkan, ya Allah. Dosa kami, ya Allah, kami pernah menyia-nyiakan amanah-Mu, yaitu anak-anak kami, sehingga kami lupa dan salah dalam mendidik anak. Mereka anak-anak kami, ya Allah, mereka darah daging kami, ya Allah, yang mungkin telah jauh dari jalan-Mu, ya Allah. Dosa kami terhadap orang tua kami, ya Allah, mereka telah mengandung kami, ya Allah, mereka melahirkan kami, ya Allah, menyusukan, mengasuh dan merawat kami dengan penuh kasih sayang-Nya, ya Allah. Mulai semenjak kami bayi sampai kami menjadi orang seperti ini, curahan kasih sayang-Nya tercurah buat kami, ya Allah. Jangankan kami teraniaya, ya Allah, seekor nyamuk pun tidak dibiarkan menyentuh kulit kami, ya Allah. Ya Allah, mereka orang tua kami yang telah membesarkan kami dengan cucuran keringat di bawah temparan hujan dan panasnya cahaya matahari, tetapi mereka tetap tegar, ya Allah. Mereka tetap kuat demi kami si buah hatinya, ya Allah. Mereka lakukan apa saja, ya Allah, demi kami anak-anaknya yang tercinta. Ya Allah, ya Ghafar, jadikanlah setiap luka hati, setiap tetes keringatnya dalam mendidik dan membesarkan kami sebagai penghapus dosa-dosa mereka, ya Allah. Ya Allah, ampuni dan maafkan jika kami lebih sayang menyapa teman-teman kami melalui HP yang ada di tangan kami daripada menyapa orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, ampuni dan maafkan jika sempat terlintas di fikiran kami anggapan bahawa uang yang kami kirim setiap bulan telah cukup menggantikan kasih sayangnya selama ini. Itu belum cukup seberapa, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dan maafkanlah jika kami saat mendidik mendapat kesenangan yang kami ingat hanya anak isteri kami, ya Allah. Orang tua kami lupakan, ya Allah. Berikan kami kesempatan, ya Allah, untuk membalas semua kasih sayang orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, janganlah Engkau azab orang tua kami, ya Allah, disebabkan karena maksiat dan dosa-dosa kami anak-anaknya, ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami jika kami tidak berada di sisinya saat dia sakit dan di masa tuanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikan kami kesempatan selalu menemani saat dia sakit dan membutuhkan kami. Ya Allah, ya Rabb, jangan biarkan kesibukan kami dalam bekerja dan berusaha mengurangi bakti kami kepada mereka orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jika tiba waktunya Engkau akan memanggil orang tua kami, berikan kesempatan kami berada di sisinya dan sempat meminta maaf kepadanya serta berterima kasih atas kasih sayangnya selama ini. Ya Allah, hari ini, ya Allah, di hari yang suci dan bahagia ini, ya Allah, mungkin ada di antara kami yang ada di masjid ini, ya Allah, orang tua yang tercinta, ya Allah, ayah dan ibu bapa kami, ya Allah, telah Engkau panggil menghadap kepadamu, ya Allah. Pergi selama-lamanya, ya Allah, menghadap keharibaanmu. Kami pasrah, ya Allah, karena itu adalah ketetapan kullu nafsin za'iqatul maut. Untuk itu, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, baik yang hidup maupun yang sudah Engkau panggil. Sekiranya ada di antara kami orang tua yang sudah meninggal, lapangkan kuburnya, ya Allah. Terimalah amal ibadahnya, ya Allah, dan masukkan mereka ke dalam surga Jannatun Ain, amin ya rabbal alamin.
Ya Allah, karuniakanlah dalam diri kami sifat pemaaf dan mau pula meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang dapat menahan amarah ketika kami sedang marah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.